Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pernahkah engkau merasa malu dengan masa lalumu? Dengan segala dosa, kelalaian dan kebodohan yang pernah engkau lakukan, ada saat di mana kita menunduk, takut menatap langit karena merasa terlalu kotor untuk berharap rahmat Allah. Tapi di balik rasa malu itu ada harapan yang tak boleh padam, bahwa Allah tidak menutup pintunya bagi siapapun yang ingin kembali. Kita adalah manusia yang sering salah langkah, yang mudah tergelincir dalam gelapnya dunia. Tapi meski berkali-kali jatuh, selalu ada suara lembut dalam hati yang berkata, "Kembalilah." Itu adalah panggilan dari Tuhanmu yang tidak pernah letih menunggu kembalinya hamba-hambanya yang menyesal. Mungkin hidupmu dulu jauh dari Allah. Mungkin engkau pernah menumpuk dosa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ketahuilah, ampunan Allah jauh lebih besar dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan jika dosa-dosamu setinggi langit, Allah sanggup menghapusnya dengan satu taubat yang tulus. Ada yang takut berubah karena merasa sudah terlalu kotor. Tapi justru itulah yang membuatmu istimewa di mata Allah saat engkau kembali. Karena Allah mencintai hamba yang bertobat, bahkan lebih dari cinta seorang ibu kepada anaknya yang hilang lalu ditemukan kembali. Allah bukan hanya Maha Pengampun, tapi juga Maha menutupi aib. Dia tidak membuka masa lalu kita kepada manusia, justru Dia menutupinya dan memberi kita lembaran baru. Dan di lembaran baru itulah kita menulis cerita hidup kita yang sebenarnya, kisah perjuangan, taubat, dan harapan. Jika kamu mendengar ini hari ini, mungkin ini adalah panggilannya untukmu. Mungkin ini saatmu menata hidup, menyudahi keletihan hidup dalam dosa dan bangkit menyongsong hari baru dengan iman. Tak ada kata terlambat bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Maka marilah kita buka lembaran baru bersama. Mari tinggalkan masa lalu yang kelam dan isi masa depan dengan cahaya iman. Karena hidup ini bukan tentang bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Dan Allah telah menyiapkan tempat terindah bagi hamba yang kembali kepadanya. Ketika masa lalu membayangi, setiap manusia memiliki kisah yang tidak selalu indah. Ada yang kelam, penuh luka, penuh penyesalan, dan bahkan dipenuhi dengan dosa yang berat. Namun, apakah masa lalu menentukan nilai kita di sisi Allah untuk selamanya? Jawabannya adalah tidak. Dalam Islam, masa lalu bukanlah penjara yang mengurung selamanya. Ia hanyalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Berapa banyak orang yang dulunya ahli maksiat, kini menjadi ahli ibadah. Berapa banyak yang dulunya tenggelam dalam dunia, kini berdiri menangis di tengah malam, memohon ampunan kepada Allah. Masa lalu bukanlah vonis, ia adalah titik awal bagi mereka yang ingin berubah. Mereka yang ingin pulang kepada Rabb-Nya. Allah bukan hanya Maha Pengampun, tapi juga Maha Menutupi. Asma'nya As-Sittir berarti zat yang menutupi aib dan dosa hambanya. Dia tidak membongkar aib masa lalu kita kepada manusia, bahkan Dia menawarkan sesuatu yang luar biasa, menghapus dosa dan menggantinya dengan kebaikan, jika kita sungguh-sungguh bertobat. Rasa malu, rasa bersalah, bahkan trauma karena dosa-dosa di masa lalu adalah hal yang wajar. Tapi jangan biarkan itu membunuh harapanmu kepada Allah. Jangan biarkan masa lalu membuatmu merasa tidak pantas kembali, karena selama Allah masih memberi napas, itu tanda bahwa pintunya masih terbuka. Setiap malam yang kita lewati dengan tangisan dan istighfar adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Setiap rasa sesak ketika mengingat dosa-dosa yang dulu adalah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hati kita. Tidak ada kebetulan dalam perasaan bersalah. Itu adalah panggilan cinta dari Tuhanmu. Saat kau merasa tidak layak karena masa lalumu, ingatlah bahwa Allah menerima tobatnya seorang pembunuh 99 nyawa, bukan karena dia baik, tapi karena Allah Maha Baik.
Allah melihat ketulusan hati, bukan hitungan dosa. Allah menilai niat untuk berubah, bukan jumlah kesalahan. Jangan kalah oleh bisikan setan yang berkata, "Kamu terlalu kotor untuk kembali." Jangan percaya pada suara-suara batin yang berkata, "Sudah terlambat." Tidak ada kata terlambat selama ajal belum datang. Yang terlambat hanyalah orang yang tidak mau berusaha kembali. Ujian masa lalu bisa menjadi kekuatan jika kita jadikan pelajaran. Justru orang-orang yang pernah jatuh, jika bangkit, mereka akan lebih memahami nilai hidayah. Mereka akan lebih menghargai ibadah karena pernah jauh darinya, dan mereka akan lebih peka terhadap dosa karena tahu pedihnya. Maka jangan biarkan masa lalumu menjadi rantai yang membelenggu. Biarkan ia menjadi batu loncatan menuju kemuliaan. Sebab yang dinilai Allah adalah akhir hidupmu, bukan awalnya. Dan setiap orang berhak memulai dari awal, selama ia memutuskan untuk kembali kepada Allah. Allah Maha menerima tobat. Allah menyebutkan dalam banyak ayat bahwa Dia Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ayat ini bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang berdosa yang ingin pulang. Sifat Allah sebagai At-Tawwab menunjukkan bahwa Dia senantiasa membuka pintu tobat. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Bahkan setiap kali seorang hamba datang dalam keadaan hina, Allah menyambut dengan rahmat dan pengampunan yang luar biasa. Tidak ada penolakan dalam istighfar yang tulus. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Ini adalah gambaran cinta. Seorang hamba kembali dan Allah menyambut dengan penuh kerinduan dan kebahagiaan. Tobat bukanlah tentang kepura-puraan, bukan pula tentang kata-kata. Ia adalah perubahan hati yang nyata. Ketika seseorang sungguh menyesal, ketika dia berhenti dari dosa, dan ketika dia berniat untuk tidak kembali lagi, maka ia telah memulai perjalanan hijrah yang agung. Allah tidak hanya menghapus dosa. Dalam surah Al-Furqan ayat 70, Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan-kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Bukan hanya ampunan, tapi penggantian. Ini adalah anugerah yang tak terkira. Betapa luar biasanya Allah. Dia tidak hanya menutupi aib kita, tapi juga menggantinya dengan kemuliaan. Ketika manusia menghina masa lalumu, Allah meninggikanmu karena tobatmu. Ketika orang lain masih mengingat dosamu, Allah telah menghapusnya dari catatan di langit. Tidak ada syarat muluk untuk tobat. Tidak perlu ritual yang rumit. Cukup dengan hati yang sungguh-sungguh, lisan yang memohon, dan langkah yang berubah. Itulah tobat. Sebuah kunci pembuka lembaran baru yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Jika hari ini kau merasa ingin menangis karena dosa-dosamu, itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Karena hanya orang-orang pilihan yang diberi rasa malu atas kesalahannya. Hanya mereka yang disayangi Allah yang diberi rasa sesak ketika jauh darinya. Maka jangan tunda. Kembali sekarang juga. Sujudlah dengan hati yang hancur. Biarkan air matamu menjadi saksi bahwa kau masih ingin pulang. Dan percayalah, Allah akan menyambutmu dengan lembaran yang baru. Lembaran baru itu nyata. Setiap kali seseorang bertobat dengan tulus, saat itu pula Allah membuka lembaran baru baginya. Bukan sekadar simbolik, tapi sungguh-sungguh. Malaikat pencatat dosa pun diperintahkan untuk tidak lagi mencatat dosa masa lalu, bahkan sebagian dihapus dari catatan. Inilah bukti kasih sayang Allah yang tak terbayangkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Betapa besar kasih Allah.
Manusia yang hina, berdosa, jika ia tulus menyesal, Allah angkat dosanya seakan tidak pernah terjadi. Tak ada agama lain yang menawarkan harapan seperti ini. Lembaran baru bukan hanya di langit, tapi juga di hati. Setelah bertobat, hati menjadi lebih lembut, mata lebih mudah menangis, dan jiwa lebih tenang. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Inilah efek dari hati yang dibersihkan dari beban dosa. Kadang kita berpikir, apakah aku bisa berubah? Atau apakah aku pantas memulai lagi? Pertanyaan itu akan selalu muncul, tapi jawabannya bukan dari manusia. Jawabannya dari Allah. Iya, kamu bisa, karena aku yang membuka jalan itu. Keyakinan pada rahmat Allah akan memudahkan langkah menuju perubahan. Perubahan hidup bukanlah hal yang langsung sempurna. Ia proses. Ada jatuh, ada bangkit, ada salah lagi, lalu tobat lagi. Namun selama hati tetap berharap kepada Allah, maka lembaran baru itu tetap terbuka. Allah tidak jemu memberi ampun, selama kita tidak jemu memohon ampun. Dalam lembaran baru itu, ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk menebus dan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dosa masa lalu bisa menjadi cambuk agar hidup lebih hati-hati. Kesalahan masa lalu bisa menjadi cahaya agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Banyak orang yang menjadi luar biasa setelah mereka kembali kepada Allah, karena mereka tahu sakitnya jauh dari Allah. Mereka tahu gelapnya hidup tanpa iman. Maka mereka berjuang menjaga hidayah itu dengan segenap kekuatan. Dari situlah Allah angkat derajat mereka. Jangan malu dengan masa lalu jika kini kau sedang berjuang. Malulah jika masa lalu buruk dan sekarang tetap buruk. Tapi jika masa lalu hitam dan sekarang kau berjuang jadi lebih baik, maka itulah bukti kekuatan hati dan kemuliaan imanmu. Lembaran baru itu adalah karunia, maka syukuri ia dengan istiqamah. Jangan sampai kita membuka lembaran baru, tapi menulisinya kembali dengan tinta hitam yang sama. Tulis ia dengan amal baik, dengan doa, dengan tangisan cinta kepada Allah. Karena itulah yang akan abadi. Hidayah itu hadiah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berubah. Hidayah bukan hasil usaha semata, melainkan anugerah dari Allah. Kita bisa melihat dua orang dalam kondisi sama, tapi yang satu mendapat petunjuk, yang lain tetap dalam gelap. Karena hidayah adalah tanda cinta dari Allah. Ketika kau merasa ingin berubah, itu sudah bagian dari hidayah. Ketika hatimu tidak tenang karena dosa, itu pertanda bahwa Allah sedang memanggilmu. Maka jangan abaikan panggilan itu. Karena tidak semua orang diberi rasa ingin kembali kepadanya. Hidayah datang dengan cara yang lembut. Ia menyelinap ke dalam hati yang remuk, ke dalam jiwa yang lelah. Ia hadir di sela-sela tangisan malam atau di tengah kegundahan. Tiba-tiba hati merasa ingin sujud, ingin menangis, ingin pulang. Dan itu adalah cahaya awal dari perubahan. Bersyukurlah jika Allah memilihmu untuk sadar. Karena banyak orang lebih buruk darimu, tapi tidak mendapat kesempatan untuk menyesal. Banyak orang lebih pandai, lebih alim, tapi tetap tertutup dari cahaya hidayah. Maka jika kamu dipilih Allah, genggam hidayah itu erat-erat. Jangan biarkan dunia mencabut kembali hidayahmu. Setelah kau kembali ke jalan Allah, dunia akan mencoba menarikmu kembali. Dengan kesenangan, dengan lingkungan buruk, dengan godaan maksiat. Tapi kuatkan tekad. Karena hidayah adalah hadiah dan harus dijaga. Mempertahankan hidayah lebih berat dari mendapatkannya. Tapi disitulah nilai ibadah. Orang-orang yang bisa menjaga istiqamah adalah mereka yang dicintai Allah secara khusus. Mereka menangis dalam sujud, bukan karena sedih, tapi karena takut kehilangan nikmat iman. Bukan berarti hidup akan langsung mudah setelah hijrah. Justru ujian akan datang lebih banyak. Tapi itu semua bukan untuk menyakitimu. Itu adalah jalan pemurnian iman. Allah ingin melihat apakah kamu serius. Apakah kamu sungguh-sungguh dalam tobatmu? Setiap kali tergoda kembali ke dosa, ingatlah siapa yang membimbingmu ke jalan ini.
Ingat malam-malam ketika kau menangis karena takut neraka. Ingat rasa damai ketika pertama kali sujud dengan hati bersih. Jadikan kenangan itu benteng agar tidak kembali. Karena hidayah adalah hadiah, maka rawatlah ia dengan amal. Bacalah Al-Quran, hadirkan diri dalam majelis ilmu, dekatkan diri pada orang-orang syaleh. Hidayah akan bertahan selama kita mendekat kepada sumbernya, Allah. Ujian setelah taubat. Setelah seseorang bertaubat, jangan berharap hidup akan selalu tenang. Justru setelah kita kembali kepada Allah, akan datang ujian demi ujian, tapi bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguatkan. Ujian adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak sombong dengan perubahan kita. Allah ingin melihat apakah taubat kita sungguh-sungguh. Apakah kita kembali kepadanya karena cinta atau hanya karena takut? Apakah kita akan tetap teguh dalam keimanan saat ujian datang? Disinilah kualitas taubat diuji, bukan saat tenang, tapi saat badai datang menggoyahkan iman. Dalam kisah para nabi, semua mengalami ujian berat meski mereka adalah manusia terbaik. Nabi Yusuf dipenjara karena mempertahankan kehormatan. Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Nabi Nuh dihina umatnya. Maka jangan heran jika kita yang penuh dosa pun harus menghadapi ujian setelah hijrah. Ujian itu bisa datang dalam bentuk godaan lama. Lingkungan maksiat yang dulu nyaman, teman yang menggoda kembali, kebiasaan buruk yang terasa menyenangkan. Tapi hati yang sudah merasakan manisnya iman tidak akan rela kembali ke gelapnya dosa. Saat tergoda kembali, ingatlah bahwa setiap kali kau menahan diri, Allah tahu. Setiap air mata yang kau tahan karena takut kepadanya, itu dicatat. Setiap langkah menjauh dari dosa, walau berat, akan dibalas dengan rahmat. Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuanganmu. Jangan merasa sendiri dalam perjuangan. Ada banyak orang yang sedang berjuang sepertimu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang tetap istiqamah dalam keasingan. Jika kau jatuh lagi dalam dosa, jangan putus asa. Bangkitlah. Allah lebih mencintai hamba yang jatuh lalu bangkit dibandingkan hamba yang tidak pernah mencoba. Jangan biarkan satu kesalahan menghapus semua kebaikan yang telah kau bangun. Setiap ujian akan berakhir, tapi nilai dari ujian itu akan abadi. Jadikan setiap kesulitan sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Karena jika kita sabar, maka Allah akan mengganti lelahmu dengan ketenangan dan dukamu dengan surga. Ketahuilah bahwa ujian bukan tanda Allah benci, tapi ujian adalah jalan naik derajat. Semakin besar ujian, semakin besar kedekatan Allah padamu. Maka tersenyumlah meski dalam tangis, karena itu tanda bahwa Allah sedang membentukmu menjadi hamba yang tangguh. Jangan takut dengan pandangan manusia. Salah satu rintangan besar dalam hijrah adalah ketakutan akan penilaian manusia. Banyak orang ragu berubah karena takut dihina, direndahkan, atau dianggap munafik. Padahal yang menilai bukan manusia, tapi Allah. Yang memberi balasan bukan orang lain, tapi Tuhan semesta alam. Ketika kau berubah menjadi lebih baik, sebagian orang tidak akan senang. Mereka akan mencibir, mengatakan kamu sok suci, pura-pura alim, atau hanya sementara, tapi jangan goyah. Perubahanmu adalah urusanmu dengan Allah, bukan untuk memuaskan manusia. Ingatlah bahwa bahkan para sahabat Nabi pernah berdosa, tapi mereka berubah, dan Allah angkat derajat mereka. Umar bin Khattab dulunya keras, tapi setelah masuk Islam, dia menjadi pelindung umat. Perubahan itu nyata, dan bukan untuk dinilai manusia. Biarkan mereka berkata apa saja, kau tidak butuh pengakuan mereka. Yang kau butuhkan adalah ridha Allah. Jika Allah ridha, maka semua celaan akan terasa ringan. Tapi jika Allah murka, maka pujian manusia pun tidak berguna. Setiap orang punya masa lalu, tapi masa lalu bukan untuk diulang, melainkan untuk ditinggalkan. Jangan biarkan pandangan orang membuatmu mundur, karena yang akan menyelamatkanmu di akhirat
bukan komentar manusia, tapi catatan amalmu. Perubahan sejati tidak butuh pengakuan orang lain. Cukup Allah yang tahu. Biarkan amalmu menjadi rahasia antara kamu dan Tuhanmu, karena amal yang tersembunyi lebih dicintai Allah daripada yang diumbar untuk dipuji. Jika kau ikhlas dalam berubah, Allah akan pertemukanmu dengan orang-orang yang mendukungmu. Lingkungan akan Allah ubah. Teman yang buruk akan tergantikan dengan sahabat yang saleh, karena Allah tidak akan membiarkanmu sendiri dalam kebaikan. Jangan takut kehilangan pertemanan yang buruk. Yang harus ditakuti adalah kehilangan Allah karena mempertahankan mereka. Kadang, untuk berubah, kita harus berani meninggalkan. Karena tidak semua yang dekat itu baik, dan tidak semua yang jauh itu buruk. Berjalanlah di jalan Allah dengan kepala tegak, walau dunia menertawakanmu. Karena pada akhirnya, yang akan memelukmu di akhirat bukan mereka yang mencela, tapi Allah yang Maha menerima taubat. Ketika dosa menjadi amal, salah satu rahmat terbesar dari Allah adalah bahwa dosa yang telah ditinggalkan bisa berubah menjadi pahala. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 70, bahwa bagi mereka yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti kejahatan mereka menjadi kebaikan. Ini karena taubat yang tulus berubah menjadi pahala yang bercahaya. Inilah karunia yang hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada manusia yang mampu memaafkan bukan sekadar ampunan, tapi penggantian. Dosa yang dulu hitam, lalu memberi pahala atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka jangan sia-siakan masa lalu. Jadikan ia pelajaran. Gunakan rasa bersalah itu untuk memperbanyak amal. Setiap kali teringat dosa, ubahlah menjadi energi untuk salat malam, untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Karena itulah cara menghapus luka masa lalu. Seseorang yang pernah jatuh dalam dosa bisa menjadi lebih kuat dari orang yang tidak pernah merasakannya. Karena ia tahu betapa gelapnya hidup tanpa Allah. Ia tahu pahitnya hati yang jauh dari iman. Maka ketika ia berubah, ia menjadi orang yang sungguh-sungguh menjaga kebaikan. Banyak pendosa yang menjadi pendakwah. Banyak yang dulu hidup dalam maksiat, kini menjadi penuntun bagi orang lain, karena mereka tahu apa yang harus dijauhi, dan mereka tahu jalan pulang. Allah menggunakan pengalaman masa lalu untuk menyentuh hati orang lain. Jika kau bertaubat, lalu berubah, jangan simpan perubahan itu sendiri. Ceritakan perjuanganmu, bukan untuk ria, tapi untuk menjadi pelita bagi yang lain. Karena bisa jadi ada orang yang sedang jatuh, dan kisahmu akan menjadi tali yang menariknya kembali ke jalan Allah. Dosa itu pahit, tapi jika disikapi dengan taubat, ia bisa menjadi pintu menuju surga. Jangan bangga pernah berdosa, tapi banggalah pernah berubah. Banggalah karena Allah memilihmu untuk kembali. Itu adalah bukti bahwa cintanya nyata. Gunakan masa lalu sebagai pengingat. Jangan biarkan ia mengikat. Kamu bukan siapa kamu dulu. Kamu adalah siapa kamu sekarang. Dan siapa yang ingin kamu perjuangkan untuk menjadi. Dan Allah melihat niat itu. Maka jangan biarkan dosa menjatuhkanmu. Gunakan ia untuk melompat lebih tinggi. Karena Allah tidak melihat siapa kamu dulu, tapi siapa kamu saat ini. Dan masa lalu yang gelap bisa menjadi pijakan untuk masa depan yang bercahaya. Allah Maha menerima. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman bahwa siapa saja yang datang kepadanya dengan berjalan, maka Allah akan datang dengan berlari. Ini adalah isyarat betapa cepatnya rahmat Allah menyambut taubat hambanya. Allah tidak seperti manusia. Ketika kita bersalah pada manusia, mungkin kita tidak akan pernah dimaafkan. Tapi Allah, Dia menunggu, bahkan mencintai saat kita kembali kepadanya. Dialah yang Maha menerima taubat. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah menyeru, "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Ini bukan kalimat biasa. Ini adalah panggilan cinta dari Tuhan untuk semua pendosa. Seberat apapun dosamu,
sebesar apapun kesalahanmu, jika kau datang dengan hati menyesal, Allah akan ampuni. Tidak ada batas dalam ampunan Allah, kecuali jika kita yang membatasi diri dengan keputusasaan. Iblis tidak diusir dari surga karena dosa, tapi karena menolak bertaubat. Adam juga berdosa, tapi ia menangis dan kembali. Maka yang membedakan kita bukan dosa, tapi cara kita menyikapi dosa itu. Allah tidak menutup pintunya kecuali kita yang menjauh. Setiap malam Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah hambaku yang berdoa? Maka aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun? Maka aku ampuni." Bukankah ini panggilan yang terlalu lembut untuk kita abaikan? Maka jangan tunda taubat. Jangan menunggu hidayah seolah ia akan datang dengan sendirinya. Ketuklah pintu itu sekarang. Menangislah sekarang. Sujudlah sekarang. Karena belum tentu esok kita masih punya kesempatan. Saat semua menolakmu, Allah tetap menerima. Saat dunia menutup pintu, Allah membukakan. Saat kamu lelah, Allah menguatkan. Dia tak pernah bosan menanti. Maka jangan menunda untuk kembali. Karena selama nafas masih berhembus, maka selama itu pula pintu taubat masih terbuka. Datanglah dengan hati yang remuk, dengan jiwa yang lelah, dan biarkan Allah menyembuhkan semuanya, karena Dia adalah Tuhan yang tak pernah lelah mencintai. Jangan pernah kembali ke kegelapan. Setelah Allah ampuni dosa-dosa kita dan memberikan lembaran baru, tugas kita adalah menjaga lembaran itu tetap bersih. Kita tidak boleh bermain-main dengan rahmat Allah. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan kembali ke kegelapan yang dulu pernah melumpuhkan kita. Setan akan terus menggoda. Ia akan membisikkan bahwa hidup yang dulu lebih menyenangkan, lebih bebas, tapi semua itu hanya fata morgana. Keseruan yang ditawarkan setan hanya sesaat, tapi akibatnya bisa selamanya. Jangan terjebak oleh masa lalu yang semu. Hati yang pernah disentuh hidayah akan merasa sakit jika kembali berbuat dosa, karena hati itu sudah pernah merasakan manisnya iman, dan dosa akan terasa seperti racun. Jangan biarkan racun itu kembali menyebar ke dalam jiwamu. Orang yang kembali ke dosa setelah bertaubat, ibarat orang yang sudah diselamatkan dari tenggelam, lalu memilih terjun lagi ke dalam laut yang sama. Allah telah selamatkan kita. Jangan kita sia-siakan penyelamatan itu dengan kembali memilih tenggelam. Perjalanan ini memang berat, tapi jangan pernah merasa sendirian. Setiap orang yang kau lihat istiqamah juga berjuang. Mereka juga pernah tergelincir, tapi mereka bangkit karena mereka tahu hidup hanya sekali dan kesempatan kembali tidak selalu datang dua kali. Jauhkan diri dari lingkungan yang buruk. Jaga pandangan, jaga pergaulan, jaga waktu luang, karena dosa masuk dari celah-celah kecil. Hati yang tidak dijaga akan kembali keras. Iman yang tidak dirawat akan kembali redup. Maka rawatlah iman seperti kau merawat luka yang hampir sembuh. Ibarat kertas putih yang sudah bersih, jangan kita coret lagi dengan tinta hitam. Jangan nodai kembali hidup yang telah Allah sucikan. Allah sudah menghapus masa lalumu, maka tugasmu sekarang adalah menjaga masa depanmu. Dalam kehidupan ini, kita semua punya saat di mana kita ingin menyerah. Tapi orang beriman akan berkata dalam hatinya, "Cukuplah Allah bagiku." Ia tidak akan kembali ke gelap hanya karena jalan terang terasa berat. Karena dia tahu, surga bukan untuk yang mudah menyerah. Maka genggamlah taubat itu erat-erat, jangan lepaskan. Jadikan setiap hari sebagai langkah menjauh dari dosa dan mendekat kepada Allah. Dan yakinlah selangkah kamu mendekat kepada Allah, 1000 langkah Allah mendekat kepadamu. Lembaran baru, hidup baru, tujuan baru. Hidup yang dulu penuh dosa sudah tertinggal di belakang. Hari ini kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu adalah seseorang yang sudah melewati kegelapan dan sekarang berjalan menuju cahaya. Kamu adalah orang yang dipilih Allah untuk berubah. Lembaran baru yang Allah berikan bukan sekadar kesempatan hidup. Itu adalah tanda kepercayaan darinya bahwa kamu mampu menjadi lebih baik.
maka gunakan kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan kecewakan Allah yang telah begitu sabar menantimu. Dengan lembaran baru, kamu bisa mulai menulis kisah baru. Tulislah dengan amal saleh, dengan doa-doa panjang di malam hari, dengan sabar menahan diri dari dosa, dengan zikir yang menjaga hati dari lalai. Tulislah kisah yang kamu banggakan ketika bertemu Allah kelak. Jangan lagi hidup tanpa arah. Jadikan hidup ini hanya untuk Allah. Ibadah bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan jiwa. Setiap waktu yang kita punya adalah kesempatan untuk mencintainya lebih dalam dan meraih rahmatnya yang tak terhingga. Hidup baru ini mungkin tidak semewah yang dulu. Tidak segemerlap kehidupan penuh dosa, tapi ia tenang, ia damai. Karena hidup bersama Allah adalah hidup yang paling bernilai, meski tampak sederhana di mata manusia. Ubah cara berpikir, ubah tujuan hidup. Jangan lagi mengejar pujian manusia, tapi kejarlah keridaan Allah. Karena jika Allah ridha, maka seluruh dunia tak perlu ridha padamu. Tapi jika Allah murka, maka tak ada gunanya seluruh dunia memujimu. Tugas kita sekarang adalah terus memperbaiki diri. Bangunlah setiap pagi dengan semangat menjadi hamba yang lebih baik. Malamlah dengan istighfar dan rasa syukur karena diberi kesempatan berubah. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa peningkatan. Dan ketika ajal datang, karena ia pasti akan datang, maka sambutlah dengan senyuman. Karena kita tahu kita telah memperbaiki diri, memohon ampunan, dan menulis ulang kisah hidup kita bersama Allah. Kita tidak sempurna, tapi kita berjuang. Lembaran hidupmu yang baru ini adalah anugerah. Jangan sia-siakan. Tutup lembaran lama dengan taubat dan bukalah masa depan dengan istiqamah. Dan yakinlah, jika kau menjaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan menjagamu dalam setiap keadaan. Saudaraku, Allah tidak melihat masa lalumu, tapi niatmu hari ini dan langkahmu esok hari. Maka jangan biarkan bayang-bayang kelam mengurung langkahmu menuju cahaya. Setiap orang punya masa lalu, tapi tidak semua orang diberi kekuatan untuk berubah. Dan jika kamu mendengar ini, mungkin itu tandanya kamu adalah yang terpilih. Kita bukan malaikat. Kita pernah khilaf, pernah lemah, pernah tergoda, tapi kita juga memiliki hati yang bisa menyesal, air mata yang bisa menghapus dosa, dan tangan yang bisa menengadah memohon ampunan. Itulah yang membedakan kita, bukan karena kita tidak pernah salah, tapi karena kita ingin kembali benar. Allah tidak pernah lelah membuka pintunya, meskipun kita berkali-kali mengabaikannya. Rahmatnya tak pernah habis, meski kita berkali-kali memanfaatkannya. Dan cintanya kepada hamba yang bertaubat melebihi semua cinta di dunia ini. Maka mengapa kita ragu untuk kembali? Hidup ini tidak lama. Dunia hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Maka jangan kita habiskan sisa umur dengan penyesalan dan keterpurukan. Allah telah memberikan kita harapan, kesempatan, dan kekuatan untuk memulai hidup yang baru. Mari kita gunakan semua itu sebelum terlambat. Mungkin kamu pernah merasa paling berdosa, tapi ketahuilah, bahkan orang yang paling banyak dosanya bisa menjadi yang paling dicintai Allah jika ia kembali dengan sepenuh hati. Bukan seberapa besar dosanya, tapi seberapa besar keinginan untuk kembali, itulah yang menentukan. Hari ini jika engkau memilih untuk kembali, maka catatlah. Engkau telah membuka lembaran baru, bukan hanya di hidupmu, tapi juga di sisi catatan amalmu. Mulai sekarang, tulislah cerita yang pantas dibaca oleh para malaikat dan dibanggakan di hadapan Tuhanmu. Jangan menunda taubat. Jangan tunggu waktu ideal, karena kematian tak pernah menunggu kesiapan. Tapi selagi napas masih ada, selagi hati masih bisa menyesal, maka setiap detik adalah peluang emas untuk kembali. Allah sudah membuka pintu itu. Tinggal kamu yang melangkah masuk. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain yang juga butuh harapan dan cahaya. Tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus belajar dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan menuju Allah. Ingatlah, masa lalumu tidak menentukan masa depanmu.
tapi keputusanmu hari ini bisa mengubah segalanya. Sampai jumpa di video refleksi berikutnya di channel Langit Jiwa, tempat kita menata hati mengingat akhir dan mendekat kepada Ilahi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.